I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. Haleluya. Akhirnya datang juga harinya, ya. Setelah banyak hal yang terjadi juga di dalam di seluruh dunia ini, dan biarkan firman Tuhan ini mengawali rangkaian dari upacara pemberkatan ini, karena saya percaya kita hanya bisa mengerti kehendak Tuhan salah satunya lewat firman. Firman ini yang memberitahu kita apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, terutama di dalam sebuah pernikahan. Karena hari ini David dan Tirsa akan resmi nantinya diberkati dan menjadi pasangan suami istri. David dan Tirsa harus mengerti bahwa landasan atau dasar dari sebuah pernikahan itu tidak lain adalah kebenaran dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi biarkan firman Tuhan ini melekat di dalam hati dan pikiran kalian berdua, supaya waktu kalian jalani, kalian tahu bahwa ini datang dari Tuhan. Ya, firman Tuhan saya ambil dari kitab Amsal. Amsal 18 ayat 22, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan oleh Tuhan. Fit, kamu dapat sesuatu yang baik. Jadi jangan pernah lupa hari ini, ya, sore hari ini. Nggak percuma saya dari tadi berdiri kepanasan di sini. Nunggu kamu berdua. Tapi it's okay. Ini adalah hal yang baik. Di mana sejak dari awal Tuhan menciptakan kalian berdua tentunya, tapi khususnya David, lahir dari mama, kemudian besar, bertumbuh, dan akhirnya kamu mengenal Tuhan. Ada rencana Tuhan yang tanpa kamu sadari, tanpa kamu ketahui, mengikuti kehidupanmu. Dan ketika pada waktunya kamu meresponi kehendak Tuhan, maka semua rancangan itu terbuka. Ini belum apa-apa David dan Tirsa. Artinya, waktu Tuhan merancangkan kehidupan pernikahan, kita tahu bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Pernikahan itu ide Tuhan supaya manusia bisa hidup dalam hal-hal yang baik yang Tuhan jadikan. Ya, pernikahan tidak dirancang Tuhan supaya manusia berantem di dalamnya, suami istri ribut di dalamnya, sekalipun namanya manusia penuh dengan kekurangan, berbeda karakter dan sebagainya, bisa membuat keributan di dalam hubungan pernikahan. Tapi bukan itu rancangannya Tuhan. Bukan supaya suami istri ribut terus, enggak. Diizinkan untuk saling membentuk, iya. Nah makanya pertama-tama sadari hal ini dulu. Kalau David tahu bahwa pernikahan ini atau bahwa istri yang Tuhan berikan ke kamu itu adalah hal bisa dibilang mungkin hadiah yang terbaik, ya. Tidak bisa dibandingkan dengan barang sih, tapi lebih dari itu. Tapi kalau kita bicara soal barang, kalau David diberikan barang yang baik, barang yang bernilai, berkualitas, maka ingat tanggung jawabnya juga besar. Nah, siap nggak? Di sampingmu ini bukan hanya sekedar, kalau boleh saya kasih tahu ke David, Tirsa bukan wanita sembarangan. Waduh, dia sudah dipersiapkan sejak dari kecil gitu, di bawah asuhan papa dan mamanya, dibentuk, bertumbuh, dan saya yakin hari ini papa mama juga pasti ada rasa akhirnya harus memberikannya juga kepada suami yang Tuhan pilih seperti itu. Jadi
Bayangkan kalau Tirsa diberikan ke kamu, betapa betapa beruntungnya kamu. Sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan, bahkan dipersiapkan juga melalui papa dan mamanya, dipersiapkan juga lewat pembentukan dalam kehidupan Tirsa selama ini, dan itu diberikan ke kamu. Jadi betul-betul terima ini, terima Tirsa sungguh-sungguh di dalam kehidupan pernikahanmu ini sebagai pemberian dari Tuhan, ya. Nah, lalu dilanjutkan dikatakan dan ia dikenan oleh Tuhan. Nah, arti kata dikenan ini maksudnya Tuhan itu sangat ingin melihat kalian ini dalam keadaan yang baik. Gitu. Jadi Tuhan ikut bersuka cita di dalam persatuan kalian berdua. Enggak usah Tuhan, nih jujur, waktu saya ketemu David sama Tirsa pertama lewat online gitu ya. Saya lihat kalian berdua ngobrol sama kalian. Saya ini discuss sama istri gitu. Beruntung. Siapa yang beruntung? Dua-duanya. Artinya David beruntung dapat Tirsa. Tirsa pun beruntung dapat David. Dan memang seharusnya seperti itu. Kalian berdua akan saling merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Yang betul-betul menjagai kalian mulai dari kecil sampai akhirnya Tuhan mempersiapkan pasangan hidup, mempertemukan dan juga menyatukannya di dalam berkat yang kudus ini. Nah, makanya jangan pernah lupakan hari ini. Hari di mana Tuhan berkenan, Tuhan ingin melihat sejak hari ini kalian berdua betul-betul membawa keberadaan Tuhan dimanapun kalian berada. Baik itu kasihnya, baik itu karakternya lewat pernikahan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saya sudah jelaskan waktu kita bicara, prinsipnya sederhana. Sebagai suami, Tuhan minta kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan kasih yang seperti Kristus ini adalah sebuah standar yang sangat tinggi. Bahkan saking tingginya kita seringkali berkata, ya saya mana bisa seperti itu. Saya kan bukan Tuhan, alasannya selalu begitu. Tapi tidak demikian maksud Tuhan. Dengan standar yang tinggi itu Tuhan tidak bertujuan untuk David bersusah payah dalam melakukannya. Tidak, memang harus mengusahakannya. Tapi ingat sekali lagi, kasih yang ada di dalam dirimu sekarang terhadap Tirsa, itu juga adalah kasih yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupanmu. Terus izinkan kasih Tuhan itu mengalir setiap hari ketika engkau datang di hadapannya, ketika engkau berdoa, ketika engkau bersekutu dengan Tuhan. Biarkan David rasakan kasih itu. Kasih yang begitu besar, kasih yang mengampuni kamu, kasih yang memberikan kesempatan demi kesempatan di dalam kehidupanmu, kasih yang selalu mendukung kamu, kasih yang memberikan banyak hal yang terbuka di dalam kehidupanmu. Nah, kasih seperti itulah yang kau pakai nanti untuk mengasihi istrimu. Ya, Tirsa, firman Tuhan bilang juga, hai istri tunduklah kepada suami. Nah, di dalam ketundukan ini Tuhan tidak mau membuat posisi wanita lebih rendah. Bukan itu maksudnya ketundukan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, ketundukan ini justru malah membuat seorang istri itu tahu posisinya, perannya. Bagaimana Tuhan menjadikan istri adalah penolong bagi suaminya. Dan ketika istri tahu akan peran itu, posisi itu, maka yang terjadi kalian berdua bisa saling membangun satu sama lainnya. Saya melihat ada pernikahan yang selalu dipenuhi dengan ya banyak keributan di dalamnya. Tapi ternyata ketika diselidiki yang terjadi adalah keduanya saling menuntut. Dua-duanya sama-sama
tahu bahwa harus saling mengasihi, harus tunduk gitu. Tapi karena dua-duanya menunggu, menuntut, ya kamu dulu yang tunduk sama aku, baru aku mengasihi kamu. Terus yang satu juga bilang, ya kamu dulu kasih aku, baru aku mau tunduk sama kamu. Maka gak pernah membangun sesuatu yang baik. Apa yang harus kalian lakukan? Lakukan bagianmu masing-masing, tanpa peduli pasanganmu melakukannya atau tidak. Tapi saya yakin ketika seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dari ketaatan itu akan menghasilkan buah-buah yang baik. Jadi ayo bangun sejak hari ini, nanti ketika berkat itu turun, Tirsa adalah kepunyaan David, dan David juga adalah kepunyaan Tirsa. Kalian bukan hanya saling memiliki, tetapi kalian disatukan. Ya, dua menjadi satu. Dan izinkan pribadi Kristus, Roh Kudus itu tetap ada di dalamnya. Ya, membawa kalian berjalan. Waktu kalian hadapi tantangan, kalian gak pernah sendirian. Karena berkat itu yaitu Dia sendiri hadir di dalam kehidupan kalian berdua. Apapun yang kalian hadapi, baik di dalam, di luar, dimanapun, percayalah pernikahan yang diberkati oleh Tuhan adalah pernikahan yang kuat. Adalah pernikahan yang tahu siapa yang harus diandalkan. Jadi ayo jalani, lihat ke depan, lihat hal-hal yang baik yang sudah ada di hati dan pikiran kalian juga. Lihat bagaimana nanti Tuhan menunjukkan hal-hal perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang kalian pernah mimpikan. Dan semuanya itu akan memuliakan nama Tuhan dan membuat kalian menjadi berkat lewat pernikahan ini. Amin. Jadi ayo David dan Tirsa, biar lewat berkat ini sungguh-sungguh kalian disiapkan menjadi suami dan istri yang akan memuliakan nama Tuhan dimanapun kalian ditempatkan nantinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan karunia-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Dan apa yang telah Kau nyatakan untuk David dan Tirsa lewat pernikahan ini, biarlah mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa pemberian hadiah terbesar setelah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, yaitu bagi David istri dan bagi Tirsa adalah suami yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan berkenan supaya mereka betul-betul saling menyatukan hati mereka, menyatukan pikiran mereka, menyatukan tujuan mereka untuk mengerjakan kehendak-Mu Tuhan dalam pernikahan mereka. Dan hamba percaya setiap firman dan kebenaran-Mu yang mereka baca dan renungkan setiap hari itu juga akan memperkuat, akan menuntun mereka berjalan menggenapi rencana-Mu yang indah dan sempurna. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur kepadamu. Dan juga kami percaya setiap kami yang mendengar firman ini dan kami melakukannya, kami juga akan melihat karya Tuhan, kebaikan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. David dan Tirsa bisa bangkit berdiri. Baik, sebelum kalian nanti saling berjanji satu sama lain, saya akan bertanya terlebih dahulu untuk David dan Tirsa. Dan kalau kalian berdua setuju dengan apa yang saya tanyakan, kalian cukup berkata dengan suara yang tegas, ya saya bersedia. David siap? Tirsa siap? Baik, yang pertama-tama kepada Saudara Lim David, apakah engkau pada hari ini bersedia untuk mengambil Saudari Tirsa Lang sebagai satu-satunya istrimu yang sah, dan sebagai suami yang takut akan Tuhan, engkau akan mengasihi istrimu baik pada waktu suka maupun duka, sehat maupun sakit, kelimpahan maupun kekurangan sampai akhir hayatmu. Dan apabila engkau dikaruniai anak-anak, maka engkau akan mendidik anak-anakmu untuk mengenal, menghormati dan berbakti kepada Allah Bapa,
kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kepada Allah Roh Kudus. Apakah jawabmu, Saudara Lim David? Iya, saya bersedia. Amin. Baik, puji Tuhan. Juga untuk Saudari Tirsa Lang, apakah engkau pada hari ini bersedia untuk menerima Saudara Lim David sebagai satu-satunya suamimu yang sah, dan sebagai istri yang takut akan Tuhan, engkau akan tunduk dan melayani suamimu, baik pada waktu suka maupun duka, sehat maupun sakit, kelimpahan maupun kekurangan sampai akhir hayatmu. Dan apabila engkau dikaruniai anak-anak, maka engkau akan mendidik anak-anakmu untuk mengenal, menghormati dan berbakti kepada Allah Bapa, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kepada Allah Roh Kudus. Apakah jawabmu, Saudari Tirsa Lang? Iya, saya bersedia. Amin, puji Tuhan. Kalian bisa saling berhadapan? Pegang tangannya, ya, tatap matanya, berjanjilah. Hai, apa kabar? Kamu cantik banget hari ini. Akhirnya tiba juga saatnya di sini setelah ratusan atau mungkin ribuan video call kita ya. Nah, ingat pertama kali kita ketemu, bahkan ada hal yang lucu adalah waktu pertama kali aku memberanikan diri video call kamu, dan puji Tuhan selama kurang lebih 1 jam saya cuma dikasih lampu kosan gitu. Dan banyak orang juga mungkin di sini yang kok nggak kasih tahu gimana. Jujur aja saya juga ketemu Tirsa itu susah. Kita itu berhubungan upside down, kita lalui bersama dan akhirnya kita bisa gitu. Cuman yang harus Tirsa tahu, tidak pernah ada sedikit pun keraguan dari David untuk milih Tirsa. Tidak pernah ada sedikit pun bimbang gitu untuk menentukan. Justru dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan hubungan kita, saya justru yang takut kamu masih mau nggak sama saya gitu. Tapi ya thanks God, God is too good for me gitu kan. Dia memberi kamu selalu setia sama aku. Aku janji pasti akan terus setia sama kamu. Thank you for being my first, and you are gonna be my last. I love you. Oke, baik, bisa beri. Oke, ya David sudah melakukan bagiannya. Sekarang saatnya Tirsa juga akan berjanji dan kemudian memberikan cincin ini sebagai tanda janji setiamu. Pegang tangan David, ya, tatap matanya, berjanji. Halo Ko. Halo Muni. Kamu juga adalah hal yang baik yang Tuhan berikan buat aku. Bukan cuma kamu yang mendapat bagian yang baik dari Tuhan, tapi aku tahu aku juga mendapat hal yang baik dari Tuhan. Aku jarang ngomong sama ini kamu kok. Tapi aku cuma bilang, aku percaya sama kamu kok. You're also my first, and I believe my last. Thank you, udah perjuangin aku gitu loh. Meskipun, ya kadang-kadang ya, aku udah gak mau angkat telepon atau gimana, gak mau angkat video call. Tapi tiap hari kamu selalu berusaha gitu. Tiap hari gak pernah absen untuk calling atau video call. Thank you banget. Udah gak terhitung kamu bolak-balik Jakarta, Surabaya buat aku, cuma buat ngecekin aku baik-baik saja apa enggak. Thank you banget, thank you. Thank you udah ngajarin aku untuk jadi orang yang lebih tegas. Thank you udah ngajarin aku untuk berani mengambil keputusan. Aku percaya kita saling melengkapi meskipun kita memang beda. Dan aku percaya Tuhan udah tetapkan kita berdua
nggak ada hal yang kebetulan. Mulai dari pertemuan kita pertama sampai hari ini, nggak ada hal yang kebetulan. Aku cuma pengen kamu yakin, cuma pengen kamu tahu bahwa aku nggak pernah seperti ini ke orang lain. Dan aku benar-benar percaya dan sayang sama kamu kok. Love you. Baik ya. Oke. Baik. Hal yang indah ketika kita melihat janji itu diucapkan dari hati yang sungguh-sungguh tulus dan penuh dengan kasih. Dan are you ready untuk terima blessing-nya Tuhan? David bisa bantu Tirsa terlebih dahulu untuk berlutut. Ya. Haleluya. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Haleluya, haleluya. Kira masyikara labayana. Wanamata kabalayana masyikara layana. Haleluya. Sungguh besar dan kudus kasih-Mu pada kami Tuhan. Dan untuk David dan Tirsa yang telah Engkau persatukan dengan kasih yang sempurna itu. Engkau membawa mereka masuk dalam satu kehidupan dan tujuan yang indah dan mulia yang ada padamu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari yang telah Kau jadikan untuk kehadiran-Mu memberkati David dan Tirsa. Biar tangan-Mu yang sebentar lagi tertumpang atas kepala mereka akan membawa mereka berjalan dengan berkat itu, melewati segala sesuatu yang ada di hadapan mereka dengan penuh iman dan keberanian. Karena mereka tahu yang mempersatukan mereka di dalam pernikahan ini adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu akan memberkati David untuk menjadi seorang suami yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia akan membawa kehidupan istri dan juga anak-anaknya nanti untuk mengenal siapa Engkau di dalam kehidupannya, untuk mengenal rancangan-Mu, jalan-jalan-Mu di dalam kehidupan keluarga ini. Dan biar Engkau juga memberikan David urapan-Mu untuk dia menjadi imam
pemimpin atas keluarga ini. Dan setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, usaha dan pekerjaan, Tuhan berkati dan jadikan semuanya berhasil. Juga berdoa buat Tirsa, biar Tuhan juga memberikan roh yang lemah lembut, kebijaksanaan untuk dia menjadi seorang penolong yang sepadan, di mana dia akan menjadi seorang istri yang takut akan Tuhan, yang akan terus mendukung suaminya dan berjalan bersama-sama menggenapi rancangan-Mu yang sempurna. Berikan roh sukacita di dalam kehidupan Tirsa, supaya dimanapun, kapanpun, dia selalu menjadi tempat penghiburan dan kekuatan bagi suami dan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, juga berkati mereka dengan keturunan ilahi yang perkasa di muka bumi ini. Dan hamba percaya Tuhan, sekali lagi apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka, mereka akan kerjakan dengan sepenuh hati dan melibatkan Engkau di dalamnya, sehingga semuanya menjadi berhasil dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. David dan Tirsa, biar lewat penumpangan tangan ini kalian berdua menerima berkat pernikahan yang kudus dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ia akan membawa kehidupan kalian berdua berjalan bersama-sama, melihat karya tangan Tuhan yang begitu luar biasa terjadi di dalam kehidupan pernikahan kalian. Dan ingat, apapun yang ada di hadapanmu, Tuhan selalu menyertai dan selalu memberikan kekuatan serta berkat yang akan membuat kalian mampu melewati dan keluar sebagai pemenang. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. David dan Tirsa katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Kalian bisa bangkit berdiri? Oke, puji Tuhan. Oke, kalau sudah siap kalian bisa saling berhadapan-hadapan. Pelan-pelan, hati-hati. Mungkin agak majuan ke sini aja Fit, supaya lebih safe. Oke, ya. Ya, titipkan. Baik. Baik, David, di hadapanmu sekarang adalah istri yang Tuhan percayakan kepadamu. Ingat sekali lagi, kasih dia dengan kasih Kristus. Dan David dipersilakan untuk membuka cadar dari Tirsa dan kemudian memberikan wedding kiss untuk yang dikasihnya. Silakan. Berikan tepuk tangan untuk David dan Tirsa. Baik, puji Tuhan. David dan Tirsa bisa menghadap ke arah keluarga. Bapak, Ibu dan kasih Tuhan, sekali lagi saya memperkenalkan ada keluarga yang baru. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yaitu keluarga Bapak Lim David. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan ini. Baik, Bapak Ibu bisa duduk kembali. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, David dan Tirsa juga ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih mereka kepada kedua orang tua. David dan Tirsa bisa menuju ke arah Papa Mama. Papa Mama David terlebih dahulu. Ya. Pertama buat Mama, terima kasih selama ini sudah besarin David, sayang sama David. Walaupun David suka bikin Mama marah, suka bikin kesel, ya sama lah. Mama juga kadang-kadang ngeselin sih. Cuman ya memang masih lebih banyak saya salahnya lah gitu. Cuman ya mungkin itu cara Mama yang itu kadang-kadang kalau marah. Contoh yang paling gampang ya pandemi gini, kita kerja di rumah gitu kan. Kalau misalnya contoh David suka bikin pusing, bikin kesel Mama gitu kan, bikinin kopi atau gimana gitu. Terus Mama kan kadang-kadang suka bikin sendiri, kenapa sih gitu kan. Tapi tetap aja dibikinin gitu. Nah dari situ itu ya itulah cara Mama untuk sayang sama gitu. Terima kasih juga untuk full support, kasih restu juga ke kita berdua gitu. Ya semoga nanti ke depannya Mama juga lebih dekat lagi sama
Tuhan karena itu pasti akan bikin keluarga lebih baik lagi. Itu aja sih. Thank you. Oke. Berikan peluk dan cium. Bapak mau. Ya, Tirsa juga. Sekarang buat Papa, sama terima kasih juga untuk waktu, untuk semua yang Papa kasih, gitu dari kecil sampai besar gitu. Walaupun Papa dari kecil memang lebih sering kerja gitu, jauh dari keluarga, cuman kita tahu itu semua untuk keluarga kita. Terima kasih semua untuk yang Papa berikan karena kita tahu lah, David tahu itu semua orang, nggak semua sayang itu caranya bakal seperti malaikat gitu. Ada caranya tersendiri gitu. Papa juga punya cara tersendiri gitu. Terima kasih untuk semuanya. David pasti akan tetap prioritaskan untuk Papa Mama dalam hidup David. Ya. Love you. Oke, berikan peluk dan cium. Ya, Tirsa juga. Baik, puji Tuhan. Halo Mama, halo Papa. Buat Papa dulu pertama, terima kasih udah gedein Tirsa, ngasih banyak nasihat, termasuk salah satunya yang paling Tirsa ingat sampai sekarang. Dari kecil Papa selalu bilang, Tirsa jangan cepat percaya ya sama laki-laki. Itu kayaknya masih SD deh gitu. Terus itu tertanam sampai Tirsa gede. Dan sekarang Tirsa bisa bilang, "Pak, Tirsa berhasil loh menunaikan tugas." Ini orang pertama dan orang terakhir. Jangan cepat percaya laki-laki karena perempuan lemahnya di telinga, laki-laki lemahnya di mata. Itu dari kecil sampai gede Tirsa inget terus, dan hari ini Tirsa mau pamit. Bukan berarti Tirsa nggak sama mama papa lagi. Tirsa masih anak mama papa. Mama pamit untuk membentuk keluarga yang baru. Jadi minta kepercayaan dari papa dan mama untuk Tirsa pergi nanti sama David. Terus mama, makasih udah melahirkan Tirsa, gedein Tirsa. Makasih maksudnya perhatian ke Tirsa sampai detail-detail. Tirsa kakinya jatuh, sakit, mama yang ulang-ulang bilang kayaknya sehari 5 kali sampai 10 kali untuk bilang minum Yunan Payau sampai Tirsa bosan, kesal sendiri. Tapi mama selalu ingat, makasih mama, makasih papa. Kedepannya Tirsa berharap papa dan mama percaya Tirsa bisa mandiri, bisa bentuk keluarga yang baru, dan percaya juga sama David. Thank you papa, mama. Ya. Berikan peluk dan cium. David juga beri peluk dan cium. Baik, puji Tuhan. Ya, masukkan bersama-sama. Dilipat aja kalau nggak muat. Bisa. Ya, puji Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang telah Kau nyatakan. Anak-Mu mati di atas kayu salib untuk menembus setiap dosa dan kesalahan kami. Hari ini David dan Tirsa masuk di dalam perjamuan kudus-Mu. Biarlah mereka memahami dan merasakan, mengalami kasih Tuhan yang begitu besar itu. Karena pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. David dan Tirsa, kalau kalian berdua percaya roti yang kalian pegang merupakan lambang dari tubuh Kristus yang terpecah di atas kayu salib.
untuk mempersatukan kehidupan kalian di dalam pernikahan ini. Makanlah dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Bisa dimakan? Ya. Oh. Juga anggur yang merupakan lambang dari darah Kristus, darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Oleh karena bilur-bilurnya, maka segala kutuk dan sakit penyakit itu dipatahkan. David dan Tirsa, kalau kalian berdua percaya, anggur yang kalian pegang sementara kalian minum merupakan lambang dari darah Kristus yang menyucikan kalian dalam kehidupan pernikahan ini. Minumlah dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Kalian bisa bergandengan tangan, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini, David dan Tirsa sungguh-sungguh tahu di dalam hati mereka bahwa kemanapun mereka berjalan, kemanapun Engkau membawa mereka, mereka tidak pernah sendirian. Engkau selalu ada untuk menyertai dan memberikan pertolongan dalam kehidupan pernikahan mereka. Dan biarlah kehidupan mereka betul-betul memuliakan nama-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. David dan Tirsa, saya mewakili gereja Mawar Sharon untuk memberikan Alkitab ini kepada kalian berdua. Ini adalah Alkitab pernikahan. Di dalam Alkitab ini tertulis nama David dan Tirsa sebagai suami dan istri. Dan saya percaya setiap janji Tuhan yang Tuhan sudah catat di dalam buku kehidupan ini akan digenapi di dalam kehidupan kalian. Untuk itu, baca, renungkan, dan lakukan. Maka kalian akan diberkati dan berbahagia. Terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, David dan Tirsa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat yang terus mengalir dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan yang akan membawa kita kepada penggenapan janji-janji Tuhan. Engkau akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin bertambah-tambah dan kau adalah lebih dari pemenang. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan menerimanya katakan bersama-sama. Amin. Baik, puji Tuhan. Upacara pemberkatan nikah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.